Beberapa hari setelah itu, sekitar 2 hari setelah itu, ternyata ada kecelakaan di sana yang menyebabkan 1 orang tewas. Ternyata begitu Teguh ini noleh, di lantai 2 itu Teguh ini ngelihat satu keluarga Budi itu ada di atas. Dan semua dengan wajah yang pucat memandang ke arah Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Teguh. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Teguh. Jadi Teguh ini cerita pada masa-masa kecil ketika dia tinggal di Surabaya. Jadi ceritanya Teguh ini tinggal di satu kampung di Surabaya. Dan waktu itu Teguh bercerita, ketika dia masih SD, dia masih bisa main dengan temannya di satu tanah lapang. Jadi mungkin keadaannya nggak seperti sekarang. Kalau dulu mungkin kita bisa ingat, bahkan saya sendiri masih ingat di kampung kami dulu, meskipun kami tinggal di Surabaya, di sebuah perkotaan besar, tapi kami masih bisa menemukan tanah lapang yang nggak terlalu besar. Tapi di tanah lapang ini masih banyak teman-teman atau anak-anak yang main-main di sana. Jadi banyak sekali permainan-permainan tradisional yang saat ini mungkin jarang dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang. Jadi Teguh ini cerita, ada satu tanah lapang yang letaknya ada di depan gangnya persis. Jadi rumah Teguh ini masuk di sebuah gang yang ketika masuk di gang ini harus dituntun sepeda motornya. Jadi sepeda motor nggak boleh dikendarai di sana. Nah, tanah lapang ini letaknya ada persis di pinggir jalan raya, dan di seberang tanah ini ada semacam sungai kecil. Mereka menyebutnya kali. Di sungai inilah Teguh dan teman-teman sering memancing ikan. Mereka mancing ikan di sore hari dan dibawa pulang. Kemudian kadang-kadang dipelihara, kadang-kadang juga dibakar bersama teman-temannya. Nah, di tanah lapang ini bisa dikatakan pusat berkumpulnya anak-anak seusia Teguh. Waktu itu Teguh masih duduk di bangku kelas 5 SD. Dan teman-teman sebayanya ada yang sudah kelas 1 SMP, ada yang kelas 6 SD. Disitulah anak-anak kampung ini sering bermain di tanah lapang itu, memainkan permainan tradisional. Ada beberapa permainan tradisional yang mungkin teman-teman juga sudah lupa, atau mungkin teman-teman yang nonton ini nggak tahu tentang permainan ini. Jadi kami bisa menjelaskan sedikit. Teguh menjelaskan waktu itu ada satu permainan pate lele, dan mereka bermain bola di sana. Ada juga permainan yang di Surabaya dikenal dengan permainan benteng-bentengan, di mana mereka berlari dan saling menjaga satu sama lain bentengnya. Nah, ada permainan favorit yang waktu itu dikatakan Teguh, yaitu permainan tekong-tekongan, atau di beberapa daerah menyebutnya skit-skitan, atau mungkin kalau bahasa umumnya permainan sembunyi-sembunyian. Jadi ada satu orang yang jadi dia ini harus mengejar teman-temannya yang bersembunyi, dan dia harus mencari. Nah, itu permainan tradisional yang favorit di masa-masa itu. Nah, sampai pada satu ketika
pada saat Teguh ini menginjak usia kelas 6 SD, tanah lapang ini dibangun menjadi rumah berukuran 2 lantai, dan rumah ini cukup besar. Tapi waktu itu Teguh dan teman-teman ini nggak tahu siapa yang akan menempati rumah ini. Nah, ketika rumah ini selesai dibangun, rumahnya besar banget dan terdiri dari 2 lantai. Di situ ada satu keluarga yang kemudian orang-orang kampung ini menyebut keluarga tersebut dengan keluarga Pak Roso. Jadi ada satu keluarga yang bapaknya ini bernama Pak Roso, dan Pak Roso ini punya 3 orang anak. Nah, ketiga anaknya ini jarang keluar. Nah, anak kedua Pak Roso ini namanya Budi, yang usianya waktu itu hampir sama dengan Teguh dan teman-teman. Nah, ketika rumah bangunan 2 lantai ini dibangun, di samping rumah itu masih disisakan tanah yang nggak terlalu kecil, jadi masih bisa untuk digunakan anak-anak bermain di sana. Waktu itu Teguh dan teman-teman masih menggunakan sisa tanah itu untuk bermain bola, bahkan juga masih bisa bermain patele atau bermain layangan di situ. Nah, pada satu sore, ketika Teguh dan teman-teman ini main sepak bola, sosok Budi ini ngintip dari dalam rumahnya. Jadi Budi ini cuman ngelihat dari balik pagar dan cuman bisa berkomentar. Jadi ketika Teguh dan teman-teman main bola, Budi ini cuman bisa berkomentar, "Ayo tendang, tendang. Wah, bodoh kamu." Nah, ngomong seperti itu akhirnya Teguh dan teman-teman ini agak nggak terima. Kamu itu cuman bisa ngomong, "Ayo main sini kalau berani." Nah, ketika Teguh dan teman-teman ngomong seperti itu, Budi ini diem. Dan nggak lama kemudian Budi ini masuk ke dalam rumah. Nah, kejadian itu hampir setiap sore dilakukan oleh Budi. Jadi Budi ini hanya terlihat di dalam rumah dan nggak mau keluar bersama teman-temannya yang lain itu. Sampai akhirnya Budi ini manggil teman-temannya. "Kalian mau tak kasih tahu tak? Aku pernah makan burung elang." Nah, karena waktu itu Teguh merasa ya anak-anak dengan usia SD mereka tertarik dengan cerita-cerita yang aneh atau yang belum pernah didengar sebelumnya. Jadi ketika Budi bilang kalau dia pernah makan burung elang, mendekatlah semua. Teman-teman ini mendekat ke arah Budi. Nah, Budi ini posisinya masih di balik pagar. Dia cerita di balik pagar dan semua teman-teman ini mendengarkan, termasuk si Teguh. Dia mendengarkan, Budi ini cerita, kalau kalian pengen kaya, pengen punya banyak uang, terus pengen bisa beli sepeda kayak punyaku, kalian harus manggil burung elang itu nanti disembelih dan dimakan dagingnya. Kalau kalian sudah makan burung elang itu, kalian nanti minta apapun pasti keturutan. Nah, karena anak-anak waktu itu Teguh sendiri juga merasa mereka ini masih usia-usia anak-anak, jadi ada yang percaya, juga ada yang nggak percaya. Nah, nggak lama kemudian ada satu temennya yang namanya Farid ini berusaha membuktikan, siapa tahu kata-katanya Budi itu benar. Gimana kalau kita cari burung elang? Nah, sekedar informasi, meskipun di Surabaya waktu itu Teguh bilang bahwa di Surabaya ini masih bisa terlihat burung elang yang berkeliaran. Mungkin nggak seperti zaman sekarang, tapi di masa-masa itu, di sekitaran tahun 90-an, kita masih bisa menyaksikan burung elang atau anak-anak itu menyebut burung alap-alap. Mereka ini masih berkeliaran untuk mencari mangsa. Akhirnya Farid dan teman-teman ini memutuskan untuk mencari burung elang untuk membuktikan kata-kata dari Budi itu. Nah, pada satu hari ditunggulah, dan nggak lama kemudian burung elang ini keluar. Mereka cari mangsa. Dan kata-kata Budi waktu itu, nanti kalau ada burung elang, tanganmu kamu buat seperti ini. Nanti si elang itu akan turun dengan sendirinya. Lah, spontan lah ketika mereka melihat burung elang, semua anak-anak itu seperti ini tangannya. Ternyata burung elang ini nggak juga turun. Nah, disitulah mereka mulai ragu, wah jangan-jangan Budi ini bohong. Akhirnya sore itu mereka menuju ke rumah Budi, dan Budi ini keluar. Dia lagi-lagi ada di balik pagernya rumahnya itu, dan dia bilang, "Gimana, kalian sudah cari burung elang?" "Wah, apa kamu bohong, Bud? Kita tadi sudah lihat burung elang, tangan kita sudah gini semua. Ternyata burung elangnya nggak turun." "Oh, berarti kalian coba cara lain. Aku pernah diajak bapakku itu makan kucing. Katanya bapakku, setelah makan kucing itu, kita nanti bisa minta apapun keturutan. Nah,
Semua anak-anak ini termasuk Teguh dan teman-temannya itu ngelihat Budi ini ngomongnya seolah serius. Dan mereka semua percaya, padahal dalam hati kecil mereka itu mereka merasa nggak masuk akal. Masa iya cuma makan kucing, kita semua bisa keturutan minta apapun. Nah, selain itu, Teguh dan teman-teman ini melihat sosok Budi ini sosok anak orang kaya. Jadi mereka percaya dari sisi itu. Dan ketika mereka nemu kucing, mereka ingin membuktikan kata-kata Budi ini benar apa enggak. Dan begitu mereka ambil pisau, nggak ada yang berani untuk menyembelih kucing itu. Sampai kemudian ada satu orang tetangga yang lihat, "Weh, lapo iku?" "Enggak kok, enggak. Lapo iku, ayo." Karena satu tetangga ini ngelihat anak-anak ini bawa pisau dan kucing ini sudah mau disembelih. Jadi tetangga ini curiga, "Ayo, buyar, buyar, buyar. Ayo, pergi sana, pergi." Akhirnya mereka pun pergi dan nggak jadi menyembelih kucing itu. Nah, sampai pada satu hari, Budi ini ngajak teman-temannya untuk masuk ke rumahnya. Nah, hal ini yang belum pernah sama sekali dilakukan oleh Budi. Waktu itu teman-temannya, termasuk Teguh itu juga heran, kok tumben Budi ini ngajak main ke rumahnya. Nah, akhirnya dengan antusias mereka masuk. Nah, ternyata di dalam rumah itu Budi ini punya satu permainan. Mungkin teman-teman juga tahu ada permainan konsol game yang waktu itu bernama Sega. Jadi mereka memainkan permainan, mereka senang sekali, sampai nggak terasa waktu itu sore hari. Nah, setelah pertemuan itu, akhirnya Teguh dan teman-teman ini sering main ke rumah Budi. Dan orang tuanya ternyata nggak ada masalah. Tapi yang Teguh ingat waktu itu ada satu kamar. Letak kamar ini ada di bawah tangga. Jadi ketika mereka main-main sesuatu di dalam rumah Budi itu, dan ketika mendekati satu kamar itu, selalu orang tuanya Budi, entah ibunya atau ayahnya, selalu bilang, "Ayo jangan main di situ, ayo pindah-pindah." Mereka ini selalu disuruh pindah. Waktu itu Teguh dan teman-teman hanya merasa bahwa di dalam kamar itu mungkin banyak benda-benda berharga. Jadi ketika orang tuanya Budi ini bilang, "Jangan main di sana," mereka pun minggir. Nah, beberapa hari kemudian, si Budi ini ngundang mereka lagi untuk main ke rumahnya. Waktu itu mereka main game di depan televisi. Dan pada saat itu, lagi asik-asik main, Teguh ini melihat satu kamar yang ada di bawah tangga. Teguh ini nggak sadar, ketika asik-asik main, Teguh ini ngelihat sekelebatan ada bayangan putih yang masuk ke kamar itu. Jadi akhirnya Teguh ini noleh ke kiri. "Loh Bud, itu siapa yang masuk ke kamarmu?" "Siapa? Nggak ada kok. Itu tadi aku lihat dari tangga terus masuk ke kamarmu yang itu." "Enggak kok, itu kamar sama ayahku nggak pernah dibuka. Katanya ayahku, kamar itu nggak boleh ada yang masuk satupun, kecuali ayahku." "Oh, soalnya aku tadi lihat." Ya sudahlah, mereka pun main lagi. Nah, pada satu hari, Budi ini ngajak Teguh dan beberapa temannya untuk ikut main ke satu daerah. Jadi kita sebut nama daerahnya di daerah Lumajang. Budi ini bilang kalau mereka mau rekreasi ke sana, mengunjungi saudara ayahnya yang ada di sana. Nah, waktu itu Teguh ini antusias sekali, dia pun izin ke orang tuanya. Nah, awalnya pada saat Teguh izin ke orang tuanya Teguh ini nggak mengizinkan. Sampai kemudian Pak Roso, ayahnya Budi ini datang menuju ke rumahnya Teguh. Jadi Pak Roso sendiri yang mengizinkan ke orang tuanya Teguh. "Nggak apa-apa, ini ke rumah saudara saya kok, Pak." "Oh gitu tak Pak Roso?" "Iya." Nah, karena waktu itu Pak Roso sendiri yang mengizinkan, jadi Teguh ini ngajak teman-teman yang lain. Di situ ada Farid dan ada teman-teman yang lain. Jadi total ada 3 orang yang ikut termasuk Teguh. Berangkatlah mereka menuju ke Lumajang. Nah, yang Teguh ingat waktu itu begitu memasuki desa, suasana ini gelap. Mereka masuk desa yang jauh dari keramaian. Begitu mereka semakin memasuki desa, mereka berhenti di satu tempat. Dan Pak Roso waktu itu turun menuju ke satu rumah. Rumahnya ini masuk ke dalam satu hutan kecil. Ada satu rumah yang terbuat dari kayu dan lampunya ini masih menggunakan lampu tempel. Nah, disitulah Teguh ini melihat Pak Roso ini bawa satu tumpeng yang diserahkan ke orang tua. Jadi di rumah ini ada satu orang tua dan mulailah dilakukan ritual. Yang waktu itu Teguh ingat,
ritual ini hanya makan-makan seperti biasa. Jadi tumpeng ini dibagikan dan kemudian mereka makan-makan. Nah, yang waktu itu Teguh ini heran, kenapa kok harus dilakukan ritual kok tengah malam? Padahal mereka ini datang sudah jam 7 malam tadi. Tapi kenapa kok tumpeng ini nggak juga dimakan ketika jam 7 tadi? Kenapa kok nunggu jam 12 malam, barulah tumpeng ini diserahkan untuk dimakan rame-rame? Nah, setelah itu Teguh ini nggak ambil pusing, ya sudahlah, mungkin ini kepercayaan warga di sini. Mereka pun tidur. Dan pada waktu tidur itu, Teguh ini mendengar, malam itu dia kebangun karena dia mendengar sesuatu yang membuat Teguh ini nggak nyaman. Teguh ini melihat ada macan, tapi macan ini berwarna putih dan ukurannya itu begitu besar. Macan ini lewat persis di depan rumah bapak tua itu. Lewat seperti biasa, awalnya Teguh ini merasa, mungkin di sini ini masih banyak macan yang berkeliaran. Nah, keesokan harinya Teguh pun bilang ke Budi, "Bud, semalam itu aku lihat macan loh, tapi macannya itu warna putih." Nah, Budi pun cerita ke bapaknya, ke Pak Roso ini, "Pak, itu loh si Teguh katanya ngelihat macan, warnanya putih." Lah, Pak Roso itu kayak heran. "Bener tak itu Teguh?" "Iya Pak, saya lihat kok macannya itu besar banget. Dia itu lewat di depan rumah ini, warnanya putih." Nah, Pak Roso itu sambil geleng-geleng kepala, tapi nggak ngomong apapun waktu itu. Nah, sore harinya mereka pun pulang kembali ke Surabaya. Nah, waktu pun berjalan sampai kemudian orang kampung ini sudah mulai curiga dengan adanya Pak Roso. Jadi Pak Roso ini orang baru dan tiba-tiba datang ke sana, bangun rumah 2 lantai, dan apalagi orang-orang ini belum tahu pekerjaan Pak Roso ini sebenarnya apa. Ada yang bilang Pak Roso ini mandor di satu perusahaan. Ada juga yang bilang kalau Pak Roso ini punya toko di tengah pusat kota Surabaya. Tapi berita ini simpang siur. Mereka ini nggak tahu Pak Roso ini apa pekerjaannya. Sampai satu ketika ada satu orang, kita sebut namanya Pak Dul. Pak Dul ini bilang ke orang-orang, malam itu dia ini ngelihat Pak Roso. Jadi Pak Dul ini pulang dari rumah saudaranya malam hari sekitar jam 11 malam. Begitu Pak Dul ini mau masuk kampung, Pak Dul ini ngelihat Pak Roso ini jalan mondar-mandir sambil tangannya ada di belakang. Nah, begitu Pak Dul ini curiga, dilihatlah Pak Roso ini mau melakukan apa sih? Karena Pak Dul sendiri sudah mendengar berita-berita miring dari warga bahwa Pak Roso ini punya pesugihan. Nah, dari situlah Pak Dul ini ngelihat Pak Roso ini jalan mondar-mandir, kemudian jalan semakin menjauh. Lah, Pak Dul ini ngikuti. Begitu sampai di satu perempatan jalan, Pak Roso ini buang satu sajen. Lah, selesai buang satu sajen, ada makhluk. Jadi sosok makhluk ini seperti tengkorak, tapi badannya itu tingginya sekitar 2 meter. Jadi makhluk ini mendekati Pak Roso, dan Pak Roso itu kayak berdialog dengan makhluk ini, yang ngomong seperti biasa. Nah, Pak Dul itu kaget, saking takutnya Pak Dul itu tangannya sampai gemetaran. Karena Pak Dul melihat sendiri Pak Roso ini ngobrol dengan makhluk ini. Selesai ngobrol, Pak Roso pun pergi meninggalkan perempatan itu, dan makhluk ini ngikutin dari belakang kemana Pak Roso jalan. Nah, Pak Dul pun mendekati ke arah sajen itu, dilihat ini sajen yang dibuang Pak Roso ini apa. Begitu didekati, ternyata ada kembang 7 rupa dan ada uang-uang koin yang dibuang di sana. Waktu itu Pak Dul ini juga curiga, ini apa yang dibuang di sini? Sebelum-sebelumnya nggak ada satupun orang di kampung itu yang buat ritual-ritual semacam ini. Beberapa hari setelah itu, sekitar 2 hari setelah itu, ternyata ada kecelakaan di sana yang menyebabkan 1 orang tewas. Pak Dul itu kepikiran betul, karena sebelum-sebelumnya belum pernah ada kejadian kecelakaan di sekitar perempatan itu. Tapi ketika Pak Dul setelah melihat Pak Roso menyebarkan sajen itu, ternyata kecelakaan ini terjadi. Dan ada satu kejadian waktu itu, Teguh ini pulang dari sekolah. Waktu itu begitu Teguh ini mau sampai ke rumah, di depan rumah Budi itu banyak sekali orang yang ngumpul di sana. Dan ada satu bendera yang menandakan bahwa ada orang meninggal. Teguh pun kaget, langsung pulang ke rumah dan tanya ke ibunya, "Loh Bu, siapa yang meninggal Bu?"
Itu temanmu Budi satu keluarga meninggal. Jadi ceritanya mereka itu satu keluarga piknik ke Bali. Terus pas pulang ke Surabaya di tengah perjalanan mereka ini kecelakaan. Loh, semua meninggal, Bu. Ya semua meninggal termasuk Pak Roso, istrinya, dan 3 orang anaknya ya termasuk Budi. Nah, ketika mendengar kabar itu, Teguh ini langsung sedih. Teguh pun keluar, ternyata di luar ini ada teman-temannya semua. Teman-temannya juga bilang, "Go, Budi meninggal ya, Go, kecelakaan." "Iya, ini aku baru tahu, dikasih tahu sama ibuku." "Kasihan ya, Go, ayo kita ke sana yuk, Go." Mereka pun berbondong-bondong ke rumah Budi, dan ternyata jenazahnya ini masih ada di sana dan belum dimakamkan. Jadi keluarga-keluarga dari Pak Roso yang dari keluar kota itu datang semua ke sana. Setelah rumah ini terbengkalai, banyak kejadian-kejadian yang dialami warga yang menurut warga itu benar-benar aneh. Di tengah malam, banyak warga itu yang mendengar ada jeritan-jeritan dari dalam rumah. Nah, saking kerasnya jeritan-jeritan itu, warga ini sampai keluar semua. Nah, sampai satu ketika, pas warga ini nongkrong-nongkrong, ada satu orang pinter lah, bisa dikatakan orang pinter. Orang pinter ini namanya Pak Musa. Nah, orang-orang ini pun tanya ke Pak Musa, karena orang-orang menganggap Pak Musa ini orang yang punya kelebihan di sana. Nah, waktu itu bapaknya Teguh yang tanya, "Pak Musa, mbok rumahnya Pak Roso itu dibersihkan, Pak, supaya nggak ngantui orang-orang gitu loh. Banyak loh warga ini yang sudah ditakut-takutin ketika lewat dari sana." Nah, Pak Musa dengan santainya bilang, "Gimana ya, Pak? Agak susah kalau rumahnya Pak Roso itu. Karena itu pelaku pesugihan. Ketika Pak Roso itu mengalami kecelakaan, Pak Roso ini jadi tumbal atas pesugihannya sendiri. Ada kemungkinan kalau Pak Roso waktu itu nggak bisa menyerahkan tumbal atau nggak bisa nyari tumbal untuk pesugihannya, akhirnya pesugihannya menjadikan Pak Roso dan keluarganya jadi tumbal waktu itu. Mereka kecelakaan dan meninggal semua." Nah, penjelasan Pak Musa inilah yang nggak bisa dipahami oleh orang-orang waktu itu. "Pak Musa, ini benar yang dikatakan Pak Musa ini." "Ya benar. Saya itu dulu punya tetangga di desa yang melakukan pesugihan semacam ini. Ya pesugihan sambar nyowo ini sama kejadiannya persis seperti yang dialami oleh Pak Roso. Pada akhirnya tetangga saya itu meninggal satu keluarga kecelakaan. Sama persis seperti Pak Roso ini." Singkat cerita, sampai Teguh ini menginjak di kelas 3 SMA, rumah Budi atau rumah Pak Roso ini masih terbengkalai seperti itu dan gak ada satu keluarga pun yang berniat menjual atau apapun. Jadi rumah ini tetap terbengkalai seperti itu selama bertahun-tahun. Nah, setelah lulus SMA, Teguh ini pun diterima kuliah di Bogor. Setelah menjalani kuliah di Bogor, singkat cerita, Teguh pun lulus kuliah dan kembali ke Surabaya. Ketika kembali ke Surabaya, Teguh itu masih melihat rumah Budi ini masih terbengkalai. Nah, pada satu malam, Teguh ini baru pulang nongkrong sama teman-temannya sekitar jam 2 dini hari. Teguh pun pulang melewati rumah Budi. Nah, waktu itu, ketika Teguh ini masuk ke gangnya, Teguh itu mendengar ada suara pagar yang bergerak, kelantang. Jadi seolah baru aja ada yang masuk ke rumah itu. Teguh pun ngelihat, dan begitu dilihat nggak ada satupun orang. Nah, di depan rumah Budi ini sudah banyak sekali semak belukar, dan nggak mungkin ada orang yang lewat di sana. Karena rumah ini begitu menyeramkan. Teguh pun cepet-cepetan masuk ke rumah, dan nggak cerita hal ini pada siapapun. Keesokan harinya, sekali lagi Teguh ini pulang dari nongkrong sekitar jam 12 malam. Begitu Teguh ini sampai di depan rumahnya, karena sepeda motor ini harus dituntun lebih dulu. Nah, begitu sepeda motor ini mesinnya dimatikan, itu persis situasinya ada di depan rumah Budi yang terbengkalai itu. Begitu Teguh ini matikan mesin motornya, dan mau masukkan motornya ke dalam gang, nggak tahu kenapa Teguh ini kayak pengen lihat ke arah atas di rumah Budi. Ternyata begitu Teguh ini noleh, di lantai 2 itu Teguh ini ngelihat satu keluarga Budi itu ada di atas, dan semua dengan wajah yang pucat memandang ke arah Teguh. Dari situlah Teguh ini saking takutnya, motor ini dilempar oleh Teguh dan Teguh itu lari. Nah, karena waktu itu kondisi malam hari, begitu Teguh lari, orang-orang ini dengar teriakan dari Teguh, dan orang-orang ini bangun, beberapa orang itu bangun. Loh,
Kenapa, Gu? Waduh Pak, saya baru dilihatin satu keluarga Pak Ruso di depan sana. Nah, jadi cerita-cerita itulah yang didapatkan oleh Teguh. Dan ketika Teguh ini menikah, pindah dari luar kota Surabaya, dapat kabar dari ayahnya bahwa rumah itu sudah dibongkar dan sudah dijadikan ruko dan sudah dimiliki oleh orang lain. Nah, ruko ini sampai hari ini masih berdiri dan nggak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang pernah dialami oleh Teguh dan juga warga yang ada di sana. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Teguh dan kisah ini pernah terjadi di Surabaya di sekitaran tahun 97-98. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton tayangan ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.